Hari ini kita akan belajar tentang kekuatan suami istri, saudara. Alkitab ini buku tentang pernikahan yang terhebat di dunia. Tidak ada buku lain di dunia yang membahas tentang pernikahan sehebat Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu sangat luar biasa. Nah, maka itu kenapa setan sangat membenci pernikahan? Karena kalau pernikahan itu benar, setan itu yang kalah. Nah, sebelum mereka dikalahkan oleh keluarga yang harmonis, maka mereka hancurkan pernikahan dulu. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-18. Ayat ini sangat terkenal. Cuma sayang, saya berkata sayang sekali, sedikit sekali, ya saya ulangi, sedikit sekali gereja yang membahas ayat ini sebagai keluarga. Tapi gerejanya membahas ayat ini untuk ibadah, padahal bukan. Ini rahasia tentang kesatuan suami istri yang sangat hebat. Kalau suami istri itu sepakat sehati, maka anak-anak tidak akan pernah sakit-sakit. Ekonomi rumah tangga tidak akan pernah kacau dan sebagainya. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, stop kata sepakat dulu. Saudara, tidak akan ada dua orang yang boleh, dengarkan ya, tidak akan ada dua orang yang boleh membuat kesepakatan selain suami istri. Dan ini hukum Alkitab. Berarti dua orang di sini jelas suami istri sepakat. Banyak ayat ini disalahgunakan hanya untuk berdoa dua orang. Siapa saja boleh dua orang. Tidak. Tidak sembarang dua orang dan tidak asal dua orang. Lagi sekali, yang boleh membuat kesepakatan hanya dua orang yang statusnya suami istri. Semua agama di dunia punya ritual perkawinan. Tidak ada agama apapun yang tidak punya ritual perkawinan. Tapi hanya pernikahan Kristen yang ritualnya ada janji. Saudara cari semua agama tidak ada janji. Suami istri mengucapkan janji seperti yang gereja lakukan. Nah, ketika kita menikah di hadapan Tuhan, lalu suami istri mengucapkan janji, disitulah kesepakatan itu terjadi. Dan ingat, hanya Alkitab yang merupakan satu-satunya buku, tidak ada buku lain. Diperkirakan sekarang di dunia ini ada kira-kira 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul. Jumlahnya tergantung, satu judul bisa berapa ribu. Nah, bayangkan di antara semua buku yang ada di dunia, hanya satu buku yang namanya Alkitab ini, yang di dalamnya ada pernyataan, aku Yahweh benci perceraian. Kalau Allah, dengar, Allah itu mengizinkan perceraian. Bahkan Allah berfirman, laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Tuhan kita bukan Allah. Allah itu Tuhannya orang Muslim. Kembalikan kepada yang punya Tuhan. Maka itu yang punya Alkitab bahasa Batak jelas, supaya tahu kapan kita manggil Jehovah dan kapan kita manggil Tuhan. Dalam bahasa Batak jelas sekali. Bahasa Indonesia yang ngawur. Lagi sekali, Malayaki 2 ayat 16. Itu pernyataannya. Saudara perhatikan, tidak ada buku apapun di dunia yang ada tulisan aku benci perceraian. Bukan gak suka, benci.
Itu Yahweh Tuhan kita kalau Allah mengizinkan. Itu bedanya. Nah, kalau pernikahan Kristen tidak bisa bercerai, bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti bisa. Kalau tidak bisa, nggak bisa. Maka itu ketika pernikahan Kristen hancur dalam perceraian, dunia tidak punya contoh lagi. Sepakat itu artinya tidak bisa lepas. Cari kamus bahasa Indonesia. Kalau sampai sepakat itu putus, artinya mati. Maka itu kalau dunia ada kawin kontrak, sering dengar bukan? Allah mengizinkan kawin kontrak. Itu hukum mereka. Tapi Tuhan kita tidak. Kontrak itu bisa batal kalau salah satu melanggar hukum kontrak. Tapi sepakat itu bukan kontrak. Ini bedanya. Jadi kita harus tahu, saudara, sepakat itu nggak bisa putus. Nah, dari mana kita tahu lebih jauh? Siapa masih ingat? Dalam Efesus pasal yang kelima, mulai ayat 22 sampai 33. Siapa yang ingat? Tuhan menggambarkan pernikahan, suami itu jadi apa, istri itu jadi apa. Siapa ingat? Suami jadi kepala, istri jadi tubuh. Nah, ini kesepakatan yang tidak bisa putus. Kalau kepala putus dari tubuh atau tubuh putus dari kepala, itu artinya mati. Jadi siapa yang cerai itu mati. Maka itu mengapa Matius 19 menyatakan yang dipersatukan oleh Yahweh tidak bisa dipisahkan kecuali kematian. Nah, itu kata sepakat. Waktu Pak Pendeta Yohanes Purba menikah, saya memberkati. Tanya orang yang masih di sini. Setiap pernikahan yang saya berkati, ke pengantin laki harus berani ngomong, kalau aku selingkuh aku mati. Kalau sampai pengantin laki batal, saya bilang berarti kamu niat selingkuh. Loh, betul nggak? Kalau memang kamu nggak niat selingkuh, kenapa harus takut ngomong begitu? Karena kata sepakat itu luar biasa. Nggak bisa putus, nggak bisa lepas. Kalau lepas pasti mati. Nah, ini yang diincar oleh iblis. Maka itu sangat salah ketika gereja menikahkan orang, lalu janji nikah itu didikte atau dihafal. Salah besar. Sebab janji nikah kita sebagai pengantin itu yang sangat penting, dan itu tidak main-main. Maleakhi 2 ayat 14. Kalau tadi ayat 16 ya, sekarang ayat 14-nya. Coba saudara perhatikan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Maksudnya persembahan kami nggak diterima. Lalu Yahweh menjawab, sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia, istri itu adalah istri seperjanjian dan teman sekutumu. Nah, saudara perhatikan Maleakhi 2:14. Ada ratusan ayat di dalam Alkitab yang menyatakan, aku Yahweh Tuhanmu hadir memberkati. Aku Yahweh Tuhanmu hadir untuk melindungi, untuk menyertai, untuk menyembuhkan, untuk macam-macam. Itu ratusan ayat, saudara. Tapi satu ayat saja yang mengatakan Yahweh Tuhan hadir menjadi saksi, itu cuma satu kali dan satu ayat itu saja, yaitu ketika kita menikah. Maka itu waktu ritual perkawinan Kristen dilakukan, yang paling sakral yaitu ketika kita mengucapkan janji. Itu yang menentukan kita sepakat atau tidak.
maka itu tidak boleh didikte atau dicatat yang sudah merupakan hal yang baku. Tidak. Jadi Yahweh yang Maha Kudus hadir waktu kita mengucapkan janji nikah. Itu mutlak dan itu sangat luar biasa. Nah, kesepakatan kita terjadi pada hari kita menikah. Bagaimana janji itu? Saudara, pada awal-awal gereja memberlakukan buku tamu perkawinan. Itu luar biasa. Buku tamu perkawinan hanya ada di gereja. Dulu tidak ada pesta perkawinan, semua di gereja. Nah, waktu tamu-tamu datang, mereka tidak boleh mencantumkan tanda tangan, hanya nama dan alamat. Ketika upacara pernikahan berlangsung dan semua undangan mendengar pengantin mengucapkan janji nikahnya, yaitu intinya adalah setia dan tidak akan menceraikan, itu mutlak. Karena dia berkata, aku benci perceraian, Yahweh Tuhan. Nah, setelah selesai pemberkatan, semua undangan tahu mereka berdua sudah mengucapkan janji nikah. Waktu tamu pulang baru tanda tangan di buku itu. Nah, sejarah gereja mencatat buku tamu pernikahan itu disimpan oleh pasangan itu sampai mati. Kenapa? Karena itu buku yang kedua kekuatannya sama dengan Alkitab. Kok bisa? Sehingga suatu hari seandainya kita yang diundang pada waktu pernikahan itu, berapa tahun kemudian kita mendengar mereka sempat macam-macam, apalagi bilang mau cerai, kita berhak datang ke rumah mereka, minta buku tamu waktu mereka menikah, dan buka halaman di mana kita tanda tangan. Gereja mengajarkan itu, maka yang diundang harus berani ngomong, aku menjadi saksi waktu kau mengucapkan janji itu, dan ini tanda tanganku. Maka itu saudara, apabila sebuah pernikahan Kristen tanpa kesepakatan, apalagi cuma kawin kontrak, tidak ada jaminan dari surga. Sayang, sampai Indonesia buku tamu jadi buku nomor kado. Saya marah betul melihat itu. Betul tidak? Cari-caratan kado, undangan nomor berapa, kasih kado apa, dikasih nomor. Bukan. Itu buku sakral, saudara. Saudara, jadi ini penting kesepakatan itu. Jelas sekarang kata sepakat. Ingat, cerai artinya mati. Tidak ada alasan. Maka itu mengapa Tuhan berkata, kalau kamu cerai dan kawin lagi, kamu berzina. Loh, kok bisa? Karena tubuhmu masih ada, kepalamu masih ada. Kenapa kamu cari kepala lain? Kenapa kamu cari tubuh lain? Hanya kematian. Tapi saya pesan jangan diracun supaya bisa kawin lagi. Awas nanti itu. Maaf, cuma intermezzo saja ini. Jadi kesepakatan itu dahsyat, kepala dan tubuh. Oke, kita kembali ke Matius 18. Saya teruskan. Apa yang terjadi di dalam kesepakatan itu? Ya, saya ulangi ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini bagaimana? Sepakat. Nah, lihat. Apa yang terjadi kalau suami istri sepakat? Ini jaminan surga. Meminta berapa hal? Apapun juga. Saya tanya kepada saudara, kalau disebut apapun juga, itu berarti ada yang tersisa tidak termasuk apapun juga atau tidak? Coba jawab. Kalau disebut apapun juga, itu ada nggak yang tidak termasuk dari apapun juga? Tidak ada. Ini yang buat saya kagum. Kalau tidak ada kalimat ini, rahasia ini tidak akan keluar. Maka itu saya katakan tadi, puji Tuhan, dua ibu sudah kembali. Tuhan tolong anak-anak, kirim para malaikat supaya mereka tenang, karena kami orang tua mau dengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati dua adik kami yang menjaga anak-anak, berkati mereka Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Saudara, lihat, begitu di dunia ini ada dua orang yang sepakat,
yang artinya apa? Tidak bisa putus, tidak bisa lepas. Lalu dua orang yang sepakat itu minta apapun juga. Jaminannya apa? Baca kalimat terakhir. Maka jaminannya apa? Baca Alkitab saudara. Iya, ayo baca 1, 2, 3. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, ini luar biasa. Saya jujur kepada Bapa di surga. Saya percaya saudara pun akan setuju dengan pikiran saya. Mungkinkah Bapa di surga akan memberi apapun juga yang kita minta? Saya mau tanya lagi kepada saudara, mungkinkah jujur Bapa di surga akan mengabulkan apapun juga permintaan kita? Ini logika. Buat saya tidak mungkin. Ya betul? Kita kan orang-orang rakus. Loh, coba jujur, betul tidak? Kita kan orang-orang kurang ajar. Apa nggak salah ayat ini? Ayo, kalau ini betul-betul kita percayai, kira-kira saudara minta apa? Loh, boleh nggak saya bertanya? Ayo, kalau saudara minta apa? Saya akan minta emas 100 kilo, saya minta pesawat terbang 2, saya minta ini mobil 100, loh, minta apapun juga. Loh, betul nggak? Apapun juga, saudara. Nah kan tidak mungkin. Tapi saya kembalikan. Tapi ini yang bicarakan Tuhan Yesus. Ini bukan tulisan Matius, bukan tulisannya Markus. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, Matius merekam. Apakah Yesus salah ngomong? Ayo jawab. Tidak dong. Ya tapi kenapa logika ini tidak bisa terima? Nah di sini rahasianya. Tuhan berkata tidak sembarang orang Daniel, tapi hanya 2 orang sepakat. Ya siapa yang sepakat? Di situ saya perlu diberi pengertian. Itulah suami istri. Mari saya teruskan. Seandainya ini terjadi dalam pernikahan kita, suami istri sepakat, lalu ayat ini terjadi. Pertanyaan saya begini, mikir baik-baik sebelum jawab. Berarti sebuah rumah tangga, mungkinkah ada masalah yang gak pernah selesai? Kalau ini terjadi, jawab mungkin tidak. Tidak. Karena minta apapun juga, asal suami istri, asal sepakat. Enggak sembarang suami istri. Jadi kalau ayat ini terjadi, saudara, setan gak akan bisa masuk ke keluarga kita. Bahkan setan pun akan bisa kita kalahkan karena kita sepakat. Nah, ini rahasianya. Justru setelah kita menikah, kita ini sulit sepakat. Ayo kita ngaku, saya ngaku sebagai hamba Tuhan. Betul tidak? Berapa banyak kita ngomong, heran saya. Kalau dengan orang lain saya bisa sabar, dengan istri kenapa nggak bisa sabar? Ayo siapa pernah ngomong begitu? Betul atau sebaliknya? Kenapa dengan tetangga yang jahat itu saya bisa sabar? Tapi dengan suami saya, ampun saya. Oke, nah kenapa itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, ributnya atau masalah yang terjadi di keluarga kita, di pernikahan kita, itu bukan karena atap runtuh, dinding jebol. Enggak, saudara. Seringkali buat kita ribut cuma perkara kecil, sandal, kancing baju, matiin lampu. Ayo, kecil-kecil jadi ribut di rumah. Betul tidak? Nah, itu yang membuat kita nggak sepakat, karena kita jengkel dengan pasangan ini. Apalagi kalau ada di antara kita pernah ngomong, jangan-jangan aku ini salah kawin aku ini. Waduh, celaka sekali kalau itu terjadi. Wah, nyesel aku. Kenapa dengan dia? Kenapa nggak dengan adiknya? Maaf. Maka itu mari kita jujur dalam hidup ini. Saudara, jadi hal-hal kecil yang mereka ungkit, hal-hal kecil yang buat kita tuh nggak sepakat.
Padahal ini mutlak, saudara. Suami istri, biarlah setelah kita mendengar firman ini, kita jaga kesepakatan kita. Akhir-akhir ini dunia mulai membicarakan banyak pernikahan dan lebih ngeri. Negara-negara Kristen sudah rusak pernikahannya. Belum lama terbit sebuah buku, saya lupa judulnya, tapi isinya begini. Saya dapat di Singapura. Isinya adalah tidak mungkin dua orang akan tinggal bersama-sama lebih dari 3 tahun. Pasti bosan. Bayangkan. Waktu saya baca buku itu sangat masuk akal. Salah satu alasannya, dunia terlalu bervariasi. Nggak mungkin kita sehidup semati dengan orang yang sama terus. Bayangkan. Saya baca itu masuk akal, saudara. Jahat sekali. Maka itu buku itu membuat nggak usah pernikahan. Tinggal sama-sama saja, bosan kita bisa lepas, ganti cari yang lain. Nah, ini kerusakannya makin dalam lagi. Dan justru itu dari negara-negara yang bekas Kristen. Menyedihkan sekali. Yang hukumnya berkata, aku benci perceraian. Ingat, kepala satu, tubuh satu. Kalau sampai kepala satu, tubuhnya lebih satu, namanya kembar siam. Itu aja sudah. Kalau tubuhnya satu, kepala banyak, namanya monster. Betul enggak? Maka itu harus satu kepala dan satu tubuh. Tidak boleh lebih daripada itu. Saudara, ingat, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita berdua, ingat ya, baik maupun buruk, anak-anak adalah korban pertama. Jawab iya atau tidak? Ingat itu. Anak-anak adalah korban pertama. Saya sering menasihati banyak keluarga, khususnya keluarga yang rajin bertengkar, bertobat nyawas. Kan ada rajin kan banyak. Rajin kok, betul. Rajin kan banyak, oke? Nah, kita jangan egois. Ya, saya sering kali marah pada orang tua yang kurang ajar itu. Hei, umurmu sudah berapa? Ngerti pertanyaannya? Kamu sudah nikmati hidup sekian puluh tahun. Ini masih baru berapa tahun? Jangan kau luka yang ini. Egois nggak kita? Karena kalau kita marah pada pasangan kita, lampiaskan, itu lega betul-betul, bisa puas sudah ngomelin gitu. Aja jujur ya atau tidak? Ya lo ya katanya. Nah, tapi kita ini jahat, saudara. Anak ini yang bingung, kenapa papa mamaku begini? Egois nggak kita itu? Kita jahat. Sampai saya berkata, hei, sebentar lagi kamu tuh mati, ini masih panjang umurnya. Ya, boleh gak saya berkata begitu? Mikir dong yang ini. Jangan cuma pintar melampiaskan kemarahan, kejengkelan pada pasangan, tapi kita gak mikir anak-anak. Ingat, mereka tidak pernah minta dan milih untuk dilahirkan. Catat itu baik-baik. Kalau anak-anak itu tidak pernah minta dan memilih untuk dilahirkan, jangan kita sakiti mereka. Setuju gak saya katakan ini? Mereka gak minta dan gak milih. Maka itu suami awas. Kalau menyalahkan istri, kenapa tuh hamil terus? Itu suami goblok betul ngomong kayak begitu. Karena saya pernah ketemu suami model begitu. Oh, saya tonjok dia, kurang ajar kamu. Itu kan jahat sekali mulut kayak begitu. Saudara, jadi mari kita jaga pernikahan ini. Untuk apa saja di dalam urusan kita berdua, cari kesepakatan dulu. Jangan cari ribut dulu. Nah, Alkitab itu menunjukkan, saya ini kalau sudah menemukan suatu rahasia, saya akan cari, saya akan tanya, lalu bagaimana caranya? Cuma satu. Kesepakatan kita suami istri itu cuma satu: mengampuni dan menerima. Saya ulang, mengampuni dan menerima. Karena itu seperti dua sisi mata uang.
Saudara jangan bangga kalau saudara punya 2000 lembar 100 ribuan. Jadi berapa juta itu? 2000 kali 100 itu berapa? 2000 itu 03, 100 ribu itu 04 ya. 05. Berapa itu? 05 tambah 03 jadi berapa? 200 juta. Wih, saya belum pernah hitung itu. Nah, jangan bangga kalau saudara punya uang 2000 lembar 100 ribuan tapi gambarnya baru sebelah. Jangan bangga. Jangan dihitung, oh ini 100 juta. Bukan goblok. Kok 100 juta bagaimana gambar cuma sebelah. Nah, mengampuni tanpa menerima itu bohong. Renungkan kata ini, ya atau tidak? Kalau kita mengampuni berarti kita harus menerima. Nah, menerima tanpa mengampuni itu munafik. Pura-pura dong. Ya udah aku terima kamu, ya udah, tapi awas kamu, ya udah, sama aja bohong dong. Awas kamu. Jadi cuma satu resepnya supaya kita sepakat. Ampuni, terima. Ampuni, terima. Semua kesalahan pasangan kita ampuni, terima. Kalau itu ada rumah tangga itu aman luar biasa, saudara. Saya pakai istilah orang Jawa. Maaf karena saya juga ada darah Jawa. Orang Jawa punya konsep begini. Selama manusia masih bisa kentut, berarti dia masih bisa buat salah. Itu orang Jawa. Loh, betul tidak? Maka orang Jawa berkata, jadi kalau kamu ingin menikah dengan orang yang tidak bisa buat salah, carilah yang tidak bisa kentut. Itu namanya menikah dengan boneka, karena nggak bisa kentut. Hebat itu orang Jawa. Makanya saya pakai kebenaran itu. Jadi kalau pasangan kita masih bisa kentut, jangan nuntut. Karena kita juga masih bisa kentut. Ya sudah. Maka itu Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Hari ini kita akan belajar tentang kekuatan suami istri, saudara. Alkitab ini buku tentang pernikahan yang terhebat di dunia. Tidak ada buku lain di dunia yang membahas tentang pernikahan sehebat Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu sangat luar biasa. Nah, maka itu kenapa setan sangat membenci pernikahan. Karena kalau pernikahan itu benar, setan itu yang kalah. Nah, sebelum mereka dikalahkan oleh keluarga yang harmonis, maka mereka hancurkan pernikahan dulu. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-18. Ayat ini sangat terkenal. Cuma sayang, saya berkata sayang sekali, sedikit sekali, ya saya ulangi, sedikit sekali gereja yang membahas ayat ini sebagai keluarga. Tapi gereja